gitu. Nah sekarang saya mau nunjukin bagaimana sedikit makeup aja bisa mengubah gitu ya dari uh, muka kusam, apalagi di usia kita yang udah nggak muda lagi gitu ya. Kayaknya sekarang dengan teknologi kan udah ada filter ya, kamera jahat, bagaimana kita bisa tanpa harus make up itu udah bisa kelihatan kayak glowing gitu ya di kamera, padahal aslinya buluk. Nah sekarang kita nggak mengandalkan filter, tapi sedikit aja makeup yang bisa kita pakai sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dengan budget yang terbatas. Tapi bukan berarti kita uh, setiap hari itu di rumah kusut ya, kusam, karena kita pikir ya nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain kan, nggak harus ke pesta, nggak harus ke kantor, nggak harus ngapa-ngapain ya, udahlah begini aja. Tapi ini bisa jadi keterusan gitu ya. Jadi ini saya cuma pakai eh saya nggak tahu ini apa namanya ya, tapi saya beli ini kayak bukan merek yang mahal gitu ya, cuma sekedar kayak concealer di sini buat yang warnanya lebih muda, dan ini untuk kontur ya, yang warnanya lebih gelap. Ya sedikit aja gitu udah kelihatan banget gitu, bakalan ngasih perbedaan gitu ya ke muka kita supaya kelihatan lebih tirus ya. Jadi yang di pinggir-pinggir sini saya pakai warna yang lebih gelap ya. Nah, supaya kelihatan perbedaan gitu ya antara garis-garis muka kita gitu ya di sini. Nah, kalau yang di sini ini supaya lebih terang kelihatannya. Jadi hidung yang tadinya bentuknya sangat mendatar bisa sedikit kelihatan menjulang. Jadi bukan tipuan kamera tapi tipuan makeup. Diratain aja kalau yang nggak punya kuas pakai tangan ya. Karena kita memang budget terbatas. Walaupun saya udah beli kuas itu juga nggak mahal ya. Cuma kadang-kadang pengen praktis aja gitu. Ya kalau tangan kan bisa dicuci, kalau kuas kan nanti nempel semua gitu ya. Kalau kita udah pakai makeup gitu jadi nempel. Nah ini cuma dasarnya aja kayak begini ya, nggak terlalu ini, nggak pakai foundation yang tebel-tebel gitu ya. Yang penting sebelumnya cuci muka biar seger, kasih pelembab gitu, karena umur kita ada makin tua itu kulit kita makin kering ya. Dan selanjutnya biasanya sih kalau saya nonton vlogger-vlogger yang sudah pengalaman ya dengan makeup, biasanya mereka mulai dari mata ya. Sebelum pakai kayak begini biasanya harusnya mata dulu gitu, supaya kalau udah mata kan paling cemong gitu, nanti biar nggak mengganggu. Kalau cemong-cemong kan nanti harus dibersihin lagi gitu kan, jadi banyak yang dimulai dari muka dulu. Cuma tadi saya udah kebiasaan, saya nggak mulai dari muka dulu tapi mulai dari nggak mulai dari mata tapi dimulai dari muka secara garis besar. Nah ini cuma buat setting powder ya, supaya nggak gimana ya, supaya nggak nanti kalau pakai makeup mata kadang-kadang berantakan gitu, ada serbuk-serbuk yang uh, jatuh kan. Nah kayak gini saya pakai biasanya warna hitam ya, eyeshadow, supaya kelihatan apa ya, saya suka aja pakai yang hitam karena seperti smoky gitu ya. Dan lagi-lagi pakai ini aja, pakai pakai apa namanya, jari, nggak pakai kuas. Tapi kalau pakai kuas sih lebih bagus ya, lebih rata gitu, lebih rapi. Tapi nggak usah khawatir kalau nggak punya kuas juga, bukan berarti kita nggak bisa. Saya tunjukin dengan seadanya supaya jadi motivasi, walaupun kita terbatas gitu, seadanya kita tetap masih bisa bermakeup ria gitu ya. Ini make upnya saya memang
bener-bener simple ya, nggak pakai ribet gitu ya, nggak pakai banyak. Nah, karena saya pakai baju coklat, saya mau kasih di bawah mata saya juga sedikit kayak coklat. Di sini juga sedikit. Buat efek shiny-shiny-nya di sini bisa kasih yang kayak mengkilat-mengkilat gitu ya. Sedikit aja. Untuk makeup mata saya pikir udah cukup ya, nggak terlalu banyak pakainya. Nah, sekarang yang penting ini buat saya adalah alis ya, karena alis ini membingkai wajah kita. Dan untuk bikin alis itu nggak perlu repot ya. Banyak yang bilang saya nggak bisa bikin alis. Bikin alis itu gampang, apalagi kalau yang punya bentuk alis itu udah seperti saya cukup. Walaupun saya udah lama banget nggak pernah cukur alis, tapi saya biarin alami aja ya. Ada bentuk gitu ya. Jadi kita ngikutin aja bentuk alami alis kita gitu. Yang kayak gini, eh saya patokannya ini paling tinggi kan, paling tinggi di sini. Nah, ini kita ikutin aja gitu, ratain gitu ya. Jadi jangan dibikin terlalu melengkung dan usahakan ini sama ini sama tingginya nanti ya. Karena kadang-kadang susah gitu ya kita bikin supaya dua-duanya sama. Dan ini adalah patokan kita ya. Jadi usahakan segini kira-kira ya. Ini sama ini diagonal ya. Jadi tinggal ikutin aja garisnya. Gitu. Kira-kira ini segitu atasnya ya. Dan bawahnya juga kira-kira aja sama tuh. Tinggal di isi yang kosong ya. Kita kan makin tua itu alis kita itu makin tipis ya. Jadi udah banyak bulu-bulu alis ini yang apa namanya ya, botak ya. Dan saya ratainnya pakai ini, pakai sikatnya. Jadi jangan terlalu melengkung begini ya, kayak nggak natural gitu. Kadang-kadang susah ya, kadang-kadang perlu latihan sampai dia bisa kayak dua-duanya sejajar gitu ya, nggak beda. Ini juga saya masih terus belajar, terus latihan. Dan saya biasanya tarik dari alis, saya pakai lagi buat ke sini, ke hidung, ke apa namanya, pinggir-pinggir gini untuk lebih ngasih bayangan hidung ya, kayak gitu. Nah, mulai kelihatan bedanya kan, hidung saya yang tadinya datar kelihatan lebih mancung dengan teknik bayangan hidung. Nah, sekarang kita rapihin. Ini udah selesai make upnya. Rapihin aja sedikit pakai kuas di sini. Jadi ngilangin bekas-bekas eyeshadow yang tadi mungkin berjatuhan gitu ya. Kita rapihin.
Nah kalau yang suka mau pakai ini lagi blush on, pakai aja nggak apa-apa ya. Kalau yang suka, kalau yang nggak suka juga nggak apa-apa, nggak usah, suka-suka aja. um, Kalau lipstick saya kurang suka juga pakai lipstick, tapi ya udah kita pakein aja ya, biar nggak terlalu pucat gitu ya. Pakai lipstick juga. Sebelumnya mungkin bisa dipakein lip liner, karena warna bibir saya kurang rata ya, kurang sama gitu. Dan untuk lipstick yang pilih warna natural aja kalau mau di rumah aja ya. Jadi yang ini harganya 1 euro loh, lipstick 15 ribuan. Memang warnanya terlalu bikin pucet ya, terlalu apa ya, cuma saya memang lagi mau pengen warna natural karena saya nggak mau keluar. Saya nggak pilih warna yang ngejreng gitu. Kalau mungkin untuk party gitu ya, untuk keluar mungkin bisa kasih warna lain yang lebih bikin nggak pucat gitu, lebih berwarna cerah ya. Nah dan terakhir saya cuma mau pakai bulu mata ya, cuma mau pakai eyeliner untuk nempelin bulu mata. Saya pakai eyeliner yang memang khusus untuk kayak lem ya, kayak lem mata gitu. Jadi lem untuk bulu mata. Saya pakai bulu mata yang ada magnetnya, karena saya mau bikin video untuk ini, untuk nyanyi. Sengaja saya pakai bulu mata yang ngejreng karena saya mau fokus di mata ya, di makeup mata, bukan di makeup bibir atau yang lainnya. Jadi nggak terlalu medok makeupnya, tapi untuk bagian mata nanti bakalan agak ngejreng gitu ya, karena bulu matanya saya pilih yang paling panjang, yang paling apa sih, paling tebal gitu. Nah ini saya pakai eyeliner yang untuk lem. Tunggu sedikit, sebentar, 1 menit kira-kira. Untuk eyelinernya ini agak kering gitu ya, biar waktu ditempel dia bener-bener nempel gitu. Udah selesai makeupnya ya. Emang haru banget ya, bulu mata itu bisa bikin perubahan besar sama wajah seseorang. Jadi gak usah heran kalau mata jadi lebih gede kelihatannya ya, tanpa perlu makeup berlebihan ya, bisa kelihatan uh, jadi kayak sebelum dan sesudah, kayak operasi gitu kan. Nggak disangka ya bahwa muka kucel bisa dalam sekejap aja berubah hanya dengan modal makeup sedikit aja. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat
teman-teman yang merasa nggak bisa make up gitu dan perlu harus make up yang bagaimana gitu ya, yang teknik bagaimana. Ini dengan teknik simple aja kita bisa terapkan ya, dengan make up seadanya. Eh, Juga nggak harus mahal. Bulu mata ini juga saya beli online, juga murah harganya. Pasti kalau yang sekarang pegang HP, punya pulsa bisa lihat di mungkin di toko online ya, banyak yang jual bulu mata dengan eh, ya budget seadanya atau sesuai sama kebutuhan ya. Jadi bisa dicek dan mungkin dicoba ya, tips dari saya. Semoga bermanfaat.